Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan resuman buku Pengantar Studi Islam bab 8, yaitu Sumber Ajaran Islam. Sumber-sumber ajaran Islam Al-Quran dibagi jadi 6, yaitu 1. Secara etimologi, 2. Secara terminologis, 3. Nama-nama Al-Quran, 4. Yaitu isi dan pesan Al-Quran, 5. Fungsi Al-Quran, 6. Bukti-bukti autentitas Al-Quran. Yang pertama yaitu secara etimologi. Etimologi yaitu mengumpulkan dalam kurung alam dan menghimpun dalam kurung al-dham huruf serta kata-kata dari satu bagian ke bagian lain secara teratur. Yang kedua yaitu secara terminologis. Terminologis sendiri yaitu menjadikan hujjah atau bukti yang kuat atas kerasulan Nabi Muhammad SAW, keberadaannya hingga kini masih tetap terpelihara dengan baik, dan pemasyarakatannya dilakukan secara berantai dari satu generasi ke generasi lain dengan tulisan maupun lesan. Yang ketiga itu nama-nama Al-Quran. Al-Quran memiliki sekitar 50 nama, dan menurut Abu Hasan Al-Harali ada 90 nama Al-Quran. Di antaranya nama-nama lain Al-Quran adalah Al-Furqan dalam kurung pembeda, Al-Kitab dalam kurung kitab suci, Al-Dzikir dalam kurung peringatan, dan At-Tamzil dalam kurung diturunkan dari Allah. Sifat-sifat adalah An-Nur, cahaya, Hudan, petunjuk, Syifa, obat, Rahmat, kasih sayang, Mu'izzah, nasihat, Mubarak, yang diberkahi, Mubin, yang memberi penjelasan, Aziz, yang mulia, Majid, yang agung, Basyiron wa Nadhiron, yaitu memberi kabar gembira dan ancaman. Isi dan pesan Al-Quran. Dalam isi dan pesan Al-Quran itu dibagi menjadi 6. Yang pertama itu A. Prinsip keimanan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada, qadar, dan sebagainya. Terus B. Prinsip syarak tentang ibadah khas dalam kurung sholat, zakat, puasa, haji, dan ibadah yang umum, perekonomian, pernikahan, hukum, dan sebagainya. Selanjutnya C. Masalah janji dan ancaman, yaitu janji dengan balasan baik bagi mereka yang berbuat baik dan ancaman atau siksa bagi mereka yang berbuat jahat. Janji akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, dan ancaman akan mendapatkan kesengsaraan di akhirat. Janji dan ancaman akhirat berupa surga dan neraka. Terus D. Jalan menuju kebahagiaan dunia akhirat berupa ketentuan dan aturan yang hendaknya dipenuhi agar dapat mencapai keridhaan Allah. Terus E. Riwayat dan cerita, yaitu sejarah orang-orang terdahulu, baik sejarah bangsa, tokoh maupun nabi dan Rasulullah. Terus F. Ilmu pengetahuan mengenai ilmu ketuhanan dan agama, hal-hal yang menyangkut manusia, masyarakat, dan yang berhubungan dengan alam. Fungsi Al-Quran yaitu yang pertama bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW dan kebenarannya ajarannya. Terus petunjuk dalam kurung Al-Huda. Terus pemisah dalam kurung Al-Furqan. Terus obat dalam kurung
Asy-Syifa. Terus nasihat dalam kurung Al-Mu'izzah. Bukti-bukti autentisitas Al-Quran, yaitu yang pertama, autentisitas Al-Quran dilihat dari aspek kesejarahan. Terus yang kedua, dilihat dari ciri-ciri dan sifat dari Al-Quran. Autentisitasnya dapat dilihat dari aspek-aspek keunikan redaksi Al-Quran, kemujizatan Al-Quran, dan pemberitaan gaibnya, termasuk di dalamnya ramalan-ramalan yang diungkapkan sebagai telah terbukti kebenarannya. Hadis. Pengertian hadis dibagi menjadi 4. Yang pertama itu pengertian hadis, 2 fungsi hadis, ketiga kedudukan dalam syariat Islam, yang keempat yaitu kehujjahan as-sunnah atau hadis. Ijtihad. Pengertian ijtihad itu ada 2. Yang pertama itu etimologis. Yang kedua itu terminologis. Terus yang kedua yaitu argumensi dan kedudukan hukum ijtihad. 3 macam-macam ijtihad. Sekian resumen dari buku pengantar studi Islam bab nomor 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.